Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya di mata kuliah manajemen project. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen integrasi project. Bentar, kok hilang muka saya? Oke. Eh, Tujuan dari pembelajaran manajemen integrasi project itu adalah seperti ini. Pertama itu mau menjelaskan kerangka manajemen integrasi project. Jadi kan nanti ya, project itu kan banyak hal terkait ya, bukan hanya masalah teknis, ada masalah uang, masalah waktu, masalah SDM dan lain-lain. Nah, itu kita bagaimana untuk mengintegrasikannya. Kemudian bagaimana eh, menseleksi project ya berbeda. Jadi kan mungkin kita ada dapat beberapa project nih, tawaran project. Nah, kita bagaimana menilai project yang mana yang paling tepat untuk kita kita kerjakan gitu, yang paling untung lah gitu sih, yang paling mungkin. Kemudian bagaimana pentingnya buat project charter untuk mengawali project secara formal. Kemudian bagaimana membuat pernyataan awal lingkup project. Selain itu juga tujuan pembelajaran dari ini kita juga pengen menjelaskan bagaimana menggunakan template dalam pengembangan ya. Kemudian juga bagaimana cara mengeksekusi project, faktor-faktor yang keberhasilannya, serta menjelaskan cara monitoring project ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi perubahan dalam suatu project, bagaimana cara mengendalikannya. Kemudian juga bagaimana mengikuti prosedur yang baik, prosedur sehingga project yang dijalankan itu bisa baik. Oke, itu tujuan dari pembelajarannya. Oke, gini. Ada 9 area yang perlu diperhatikan ya dalam menjalankan sebuah project ya. Ada 9 pengetahuan, knowledge. Yang pertama itu scope-nya. Jadi ruang lingkup. Ruang lingkup ini projectnya apa saja sih yang perlu dikerjakan sehingga nanti pada saat mengerjakan itu tidak overlap, tidak mengerjakan hal-hal yang bukan area kerja kita gitu ya. Kemudian time management, cost management, yaitu time tadi terkait waktu, cost itu terkait uang. Kemudian kualitas manajemen, jadi bagaimana hasil project kita itu uh, kualitasnya terjaga gitu ya. Jadi on budget, on time, and meet the kualitasnya gitu. Kemudian HR to human resource, masalah tenaga kerja ya. Kemudian komitmen, kemudian juga resiko, kemudian procure itu adalah pengadaan. Jadi kan pas kita project itu kan kan banyak barang-barang alat-alat yang kita beli dari orang lain, itu yang bisa disebut itu adalah beli dari vendor. Nah, bagaimana kita menseleksi vendor? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diintegrasikan ya dalam menjalankan sebuah project. Jadi project itu kita bukan hanya mikir, kalau jadi project manager itu nggak cuma mikirin masalah teknis aja, tapi ada 9 area yang perlu kita pikirkan gitu. Jadi makanya gaji project manager itu besar. Eh, karena tanggung jawabnya tuh besar sekali. Dia ngurus 9 area ini paling tidak gitu ya. Karena kalau satu saja hal ini yang apa yang gagal gitu, nah itu akan mempengaruhi yang lain juga gitu. Misalnya waktunya molor pengerjaannya. Nah itu pasti kalau waktunya molor, itu pasti costnya bengkak juga gitu, kualitasnya nurun juga. Ya, misal di HR masalah SDM, kita salah rekrut orang, bagiannya ada yang tidak terpenuhi gitu. Nah itu akan berpengaruh, pasti akan berpengaruh ke waktu, ke cost, bahkan resikonya juga gitu. Nah, kunci dari sukses standar di project itu, jadi integrasinya harus bagus ya. Integrasinya itu harus bagus antar tadi 9 area ya. Jadi project manager itu harus bisa berkoordinasi dengan 9 area tadi. Nah, jadi ngelihatnya itu bukan satu-satu, tapi terkait semua 9 itu. Nah,
Jadi kalau kita bicara integrasi project itu beda dengan integrasi software. Ya kalau integrasi software kan sistem informasi akademik diintegrasikan dengan keuangan, itu udah tinggal di link aja data table dan lain-lain. Tapi kalau bicara project kita bukan hanya mengintegrasikan si satu aplikasi ke aplikasi yang lain, tapi ada 9 area yang kita perlu integrasikan sehingga si project ini bisa berjalan dengan baik. Nah, membuat project charter itu kita tidak bisa mikirin sendiri. Jadi kita harus bekerja dengan stakeholder yang lain, minta masukan, minta feedback gitu. Ya. Jadi kalau gini, jadi project manager yang baik itu tidak boleh arogan. Jadi kita tidak perlu beranggapan hmm, pendapat kita nih yang paling bagus, yang paling benar, enggak. Ya. Jadi kita perlu second opinion dari tim kita yang lain. Jadi kita ada punya pertimbangan gitu. Makanya kalau ada tim itu yang dia selalu memberikan second opinion, tidak iya pak iya pak iya pak, itu bagus. Kalau yang iya pak itu tidak membantu kita untuk mendapatkan second opinion. Tapi kalau ada tim yang bisa pola pikirnya agak beda dari kita, sehingga nah itu kita akan mendapatkan sebuah pemikiran dari sudut pandang yang lain, ya, sudut pandang yang lain. Nah itu yang akan membuat project kita itu lebih baik itu, karena kan kita belum tentu yang kita pikirkan itu baik gitu. Kemudian yang tadi ya dalam buat rencana juga itu koordinasi dengan yang lain, masalah waktu dan lain-lain itu. Ya sama kayak kalian ngadain acara lah waktu SMA gitu kan, OSIS gitu. Tentu dalam menyusun acara itu kan perlu koordinasi dengan seluruh seksi ya, seksi nyebutnya gitu. Tidak cuma seksi acara gitu, ada seksi konsumsi, seksi perlengkapan dan lain-lain yang akan memberikan masukan sehingga acaranya sukses. Ya kurang lebih seperti itulah. Project itu kan project ya, acara itu kan project sebenarnya, project event organizer kalau kita nyebutnya sekarang. Oke. Kemudian juga si proses manajemen integrasi project itu kita juga sebagai project manager. Project manager juga mengarahkan pada saat eksekusi, sehingga project itu pada saat berjalan dia sesuai dengan rencana, ya. Kemudian juga kita pantau, monitoring. Kemudian kalau ada perubahan kita cepat koordinasi ya dengan stakeholder tim kita gitu. Kemudian pada saat menutup project ya dilaksanakan secara formal. Itu kira-kira tugas project manager dalam integrasi project. Nah, dalam menjalankan projectnya itu ada namanya rencana strategis. Salah satunya itu kita kan ada project jangka pendek, ada project jangka panjang gitu. Ya. Nah, salah satu tools yang digunakan itu ada namanya SWOT. SWOT Strength, Weakness, Opportunity, and Threat gitu. Jadi kita analisis kita dan project ini bagaimana kekuatan, weakness, kelemahannya, kemudian apa aja peluang sama ancamannya gitu. Oke, nanti kita coba bahas di satu pertemuan mengenai SWOT ini. SWOT ini toolsnya. Kemudian nah dalam memikirkan strategis gitu ya. Ini kan kita mau dapat project kita kan harus bisa mengidentifikasi project-project yang potensial. Misal nih ada yang datang nih project, ada empat project nih, ada 4 project yang tidak mungkin kita jalankan semua. Ini project ya. Tentu kita akan memilih mana yang terbaik dari project ini. Nah, bagaimana kita menilai 4 ini yang baik ya, yang potensial, sehingga pada saat kita jalan ini ya ujung-ujungnya kan untung lah, cuan ya gitu, ujung-ujungnya jangan sampai rugi gitu. Nah itu ada metode-metodenya untuk memilih project itu, nanti ada di slide berikutnya ya gitu. Kemudian beberapa organisasi mengikuti proses perencanaan untuk memilih atau menyeleksi proyek-proyek TI. Kalau sekarang tuh misal di pemerintah tuh ada di LPSE beberapa proyek gitu ya, atau misalnya di procurement di BUMN dan lain-lain, itu nilai mana yang mungkin kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kan lagi misal ada banyak proyek-proyek
pengadaan laptop atau dan lain-lain. Nah, biasanya tuh anggarannya tuh kan disusun kalau pemerintah ya itu kan disusun di tahun lalu. Nah, kayaknya sekarang itu untuk proyek-proyek pembelian barang itu agak susah. Kenapa agak susah? Dulu pada saat mengusulkan itu kan di nominal dolarnya tuh masih 13, hampir 13.000, 12 sampai 13.000 lah gitu. Nah, sekarang kan dolar itu sudah hampir 15.000 ya. Saya nggak lihat sekarang berapa update, hampir 15.000. Tentu nilai barang produk-produk IT itu kan sangat dipengaruhi dolar. Nah, itu biayanya itu kalau kita ambil, nah kita nilai untung enggak, rugi enggak, mungkin enggak, jangan-jangan cuman impas gitu, nggak dapat apa-apa, capek aja, ya udah nggak usah diambil, gitu ya. Nah ini jadi eh ini beberapa ya, jadi banyak sekali sekarang itu proyek investasi TI sih, ya. Nah kalau investasi TI yang terkait yang di IT masih bisa untung karena tuh jasa, tidak beli barang, ya, makanya sekarang itu eh, banyak sekali proyek-proyek IT. Coba aja cek di LPSI. Nah, ini ada beberapa dalam proses perencanaan TI, ya ada beberapa layer. Layer yang paling bawah tuh adalah resource alokasi. Jadi kita mengalokasikan eh, IT, project IT ini kemana yang paling utama gitu. Ya, soalnya nih duit kita 1 miliar. Duit kita 1 miliar ini kita bicara internal. Ini bicara internal bukan yang dapat project dari eksternal ya. Duit kita 1 miliar. Oke, sementara kalau kita butuh dalam kantornya kita mau ubah semuanya di IT. Tapi kalau kita mau ubah semua IT itu kita tidak cukup di 1 miliarnya. Nah itu kita alokasikan. Yang mana yang paling utama? Ya, mana yang paling utama untuk projectnya ini duitnya. Yang sisanya itu bisa tahun berikutnya gitu. Kemudian baru dibuat project planningnya. Jadi scope-nya apa, benefit-nya apa, constraint itu batasan-batasan ya, batas-batasan dari project itu apa gitu. Setelah itu baru di business area analysis, ini si analisis kebutuhan. Nah, kalau yang ngambil kuliah RPL dengan saya, itu kan kemarin ada analisis kebutuhan fungsional, non fungsional, sama interest requirement. Nah, itu kira-kira di sini ya di layer business area analysis. Setelah itu baru di information technology strategic planning. Ini sih di masalah di strategi ini biasa terkait visi misi perusahaan, tujuan perusahaan dan lainnya. Misalnya tujuannya kita dengan IT ini kita mau naikin cost eh, nuruni cost sampai 25%, untungan kita jadi naik 12% atau 10% per tahun dan lain-lain. Nah, itu terkait di strategic planning kerjaan anak SI ya. Hmm. Kemudian metode seleksi project biasanya tidak sudah cukup banyak waktu dan sumbernya untuk mengimplementasikan semua project ini yang tadi saya bilang. Misalnya kita ada duit 1 miliar ya, tak mungkin semuanya kita bisa karena budgetnya over gitu dan waktunya juga tidak cukup. Nah, yang tadi diseleksi, kita timbang-timbang mana yang mungkin, mana yang mungkin dilakukan, kok duitnya cukup, waktunya cukup, dan juga ini halnya penting dan lain-lain. Nah ini ada metodenya ya. Seringkali sangat sulit untuk menilai beberapa proyek IT. Namun biasanya semua orang menyetujui bahwa proyek tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Nah, bagaimana untuk menilai bahwa si proyek ini punya nilai yang tinggi, emang harus dilakukan maksudnya gitu ya. Pertama, kita harus lihat proyek itu memang dibutuhkan. Misal nih, lagi kondisi pandemi di kampus MDP, proyek pengadaan server butuh karena semuanya online biar tidak down gitu. Kemudian dananya ada, ya dananya ada. Jadi kalau kita bicara di RPL gitu ya, bicara balik ke RPL lagi, kan ada visibility study ya, bukan RPL semua project itu namanya ada visibility study. Kan visibility study itu ada economic, legal, operational, sama technical. Nah, itu kan dinilai semua. Jadi waktunya cukup, dananya ada, kemudian secara operasional memang dibutuhkan, secara teknologi mungkin dibuat.
Kira-kira seperti itu. Kalau sudah visibility study-nya layak semua bisa. Tapi kalau satu saja visibility study-nya tidak layak, ya udah nggak usah jalan ya proyek itu. Kemudian kategori project IT itu bisa dinilai juga nanti lihat dari problemnya ada, peluang ada sama ngarahinnya ada ya. Oke, ini tinggal dibaca saja kategori proyek TI. Nah, ini ada nih yang penting. Jadi kan tadi pada saat kita menentukan project itu perlulah yang namanya salah satu dari 9 tadi ya, 109 tadi kan ada yang namanya cost. Cost juga integrasi. Nah, itu kita perlu nilai secara finansial si project tersebut. Ada beberapa tools ya yang ada yang kita pelajari sekarang. Ada analisis NPV, net present value, kemudian ROI, return on investment, sama analisis payback. Yang pertama ini analisis net present value. Jadi kalau analisis present value ini kita lihat dari projectnya itu secara rugi, laba rugi dari uh, present ya, present, bukan future. Jadi dari yang proyek masa yang sudah dijalankan ya. Nah, kita lihat track record historinya. Apakah menguntungkan atau tidak? Bisa menguntungkan terusin. Kalau misalnya dia kelihatan cenderung rugi, ya sudah, nggak usah jalanin lagi project ini. Stop, kita cari project yang lain. Contoh seperti ini. Nih, project 1, project 2. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Nah, NPV-nya itu totalnya itu keuntungannya dari laba dikurang rugi gitu kan. Itu 2.300. Kalau di project 2 3.200. Ya sudah, berarti masih untung nih, masih untung. Dua project ini masih untung ya. Dari untung dan juga cash flow-nya masih bagus. Masih untung, masih dapat rugi lah. Ini berarti masih bisa dijalankan project tersebut, atau bisa dipilih salah satu saja. Project 2 aja dipilih karena project 2 untungnya sampai 1000 lebih selisih 1000 ya dari project 1 gitu. Jadi bisa fokus aja di project 2 bisa gitu ya. Misalnya project 1 nih rugi, project 2 nih untung, ya udah pekerjaan project 2 atau sebaliknya gitu. Kemudian ROI. Nah, ROI ini paling sering didengar ya. Return on investment. Jadi return on investment itu adalah berapa nilai yang kita, keuntungan yang kita dapatin dari investasi kita, berapa persen ya, singkatnya berapa persen. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi rumusnya tuh untung dikurang biaya project per biaya project. Contohnya itu misalnya seperti ini. Misalnya ya, modalnya itu 100 juta. Oke. 100 juta. Nanti setelah setahun, nah berapa ROI-nya setelah setahun? Nah, itu berapa persen? Ternyata setelah setahun itu nanti nilai projectnya itu setelah untungnya itu 150 juta. Nih, hasil penjualan nanti setelahnya 150 juta. Nah, berapa ROI-nya? Ya, ROI-nya tuh jadi gini tadi rumusnya. 100 ya dikurang, dalam kurung dulu. 100 dikurang 150 dibagi ya, dibagi modal 100. Jadi berapa? Sorry, terbalik gua. 150. Ini salah. 150 dikurang 100 ya. Berarti 50 dibagi 100 ya. Nah, berarti kan 0,5 ya kan, 0,55 dikali 100 dikali 100% kan, 0,5 dikali 100%, berarti ROI-nya itu 50%. Good. Berarti setelah setahun kita dapat ROI-nya itu 50%. Ya, selisihnya itu
Troy. Menarik ini ya. Kalau di bank kan deposit setahun berapa? 5%. Ya kalau usaha di project ini kita masukin di project ini dapat 50% ROI-nya, return on investment-nya. Pasti menarik. Itu cara ngitungnya ya. Kemudian ada lagi analisis payback. Kalau analisis payback ini gini, berapa lama duit kita ini balik modal ya, payback. Misal eh, di tahun ini di sini ya, modal kita itu misalnya 100, ini anggaplah 120.000 ya, 120.000. Nah di tahun pertama itu sudah balik modal ya, sudah 120.000. Berarti sisa tahun seterusnya itu sudah nerima duit aja lah gitu. Contoh seperti ini nih, ini yang ROI ya, ini yang payback. Misal nih modal 100 juta per bulan, dapat total kotor ya, bruto, ya neto salah, total untung itu 25 juta. Mudah-mudahan jalan ya, 25 juta per bulan untungan. Ini modal. Nah berarti kan kalau 4 bulan itu 100 juta, 25 juta dikali 4 bulan 100 juta. Berarti selama 4 bulan itu sudah payback dia, sudah balik modal. Sisanya dapat duit untung. Sudah udah nol risk kita. Gak ada resiko lagi. Misalnya dalam bulan kelima itu sudah rugi misalnya kan ya, misalnya pandemi misalnya, stop jualannya, udah balik modal, udah dapat 100 juta gitu. Kalau misalnya udah pandemi penjualan turun, ya sudah, untungnya nurun aja tinggal gitu. Ada istilah lagi namanya BEP, break even point. Nah kalau BEP ini lain. Kalau BEP ini dia berapa nilai yang harus kita capai biar kita tidak rugi, impas ya, berapa nilai impas. Jadi misalnya nih modal 10 juta. Target kita payback itu misalnya 100 juta aja biar mudah. Target kita tuh kan 100 juta nih modal. Target kita payback itu adalah 4 bulan. 4 bulan berarti sebulan harus 25 juta. Misal untuk mencapai 25 juta per bulan itu ya, 25 juta per bulan itu 25 juta per bulan tuh anggaplah kita dalam sebulan itu mesti jualan 50 juta misalnya. 40 juta. Ini misal aja 40 juta. Ini mesti jualan segini, 14 masih jualan per bulan. Kalau di bawah 40 juta itu rugi. Nah ya, kalau di bawah 40 juta itu rugi. Itulah namanya BIP ya. Jadi saya ulang, misal modal 100 juta. Nah kita harus jualan 40 juta setelah kita hitung-hitung. Kalau di bawah 40 juta itu rugi ya, jadi BIP kita 40 juta, jadi mati-matian harus nyampe 40 juta jualan per bulan. Itulah BIP. Kalau lebih dari 40 juta jualan kita untung pasti, tapi kalau kita jualan pas 40 juta impas, gak ada rugi, gak untung ya. Tapi kalau di bawah 40 juta kita jualan, itu kita dipastikan rugi. Jadi usahakan nyampe 40 juta. 40 juta itu aman. Itu. Ya, itu BIP.
itulah nama itu contohnya ya. Kemudian lagi ada model wax scoring tools. Nah, kalau yang ini kita dia ada project 1, project 2, project 3, kemudian kita ada beberapa kriteria yang kita masukkan, nanti kita kasih bobotnya sama kayak nilai lah, UTS 10%, UTS 30, UAS dan seterusnya. Nah, sama gitu. Nanti kita lihat di sini berapa project 1 terkait ini berapa skornya gitu, kayak kasih kuesioner gitu ya. Mungkin nanti dilihat yang mana presentasi yang paling besar. Nah, di sini kan yang project 2 paling besar. Nah, berarti kita pilih project 2 yang untuk dilanjutkan kerjaan. Gitu. Kemudian ada lagi sih, ini balance scorecard. Kalau balance scorecard ini sih ya, dia ada framework khusus ya, panjang sih. Dia nih nilainya banyak, ini nilai balance scorecard ini. Jadi ada layanan, inovasi, efisiensi, operasional, dan lain-lain. Dia nggak nilai project, tapi dia menilai project yang sudah berjalan, dinilai pakai balance scorecard. Nggak, kita nggak belajar ini. Ya, cuma kasih tahu aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait mata kuliah di yang integrasi project ya. Nanti ada lagi lanjutannya ya. Jadi sekian dulu kuliah dari hari ini ya terkait manajemen integrasi project. Kalau ada pertanyaan nanti tanya saja di grup chat kita ya, grup kelas kita. Eh, Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.